Sunni dan Syiah ini kemudian dibuat berseteru dengan amplifikasi berbagai propaganda itu, sehingga orang yang hari ini kemudian mengkafirkan Syiah dan Syiah yang mengkafirkan Sunni misalnya, ini kan sebenarnya adalah bagian dari propaganda yang diciptakan. Acara ini dipersembahkan oleh I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. حفاظت آمیز رژیم صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. ولی با این حرفایی اخیری که اینا میزنن این هست تقویت میشه. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. با تمام قوات دفاع خواهیم کرد، برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم. Pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya semua akan berusaha untuk deeskalasi. Konflik di Timur Tengah harapannya tidak meluas kemana-mana, termasuk tidak sampai ke Indonesia. Baik ada orang yang pro Iran atau pro Israel, kita sebenarnya tidak senang karena ini akan membuat perang ini menjadi lebih berkembang lebih jauh dan meluas menjadi perang global. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Konflik Israel-Iran memanas, kedua pihak saling melontarkan peluru kendali rudal mereka. Sekutu Israel, Amerika akhirnya terlibat, menjadikan perdamaian jauh panggang dari api. Konflik Timur Tengah bak api dalam sekejap yang terus memanas. Apakah Iran, Israel, Amerika bisa didamaikan atau sebaliknya memicu perang semesta? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ya, saya akan panggilkan langsung sejumlah narasumber ke panggung Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan pertama adalah selamat datang Gus Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU. Terima kasih, di sini Gus. Lalu kemudian Bung Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Gus Islah. Selamat dulu. Sebelah sini. Bukan berarti berhadapan ya. Selanjutnya saya panggilkan Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah. Oke. Silakan, terima kasih. Sebelah sini, Bu. Saya panggilkan Bung Ade Armando, pakar komunikasi. Bang Ade, apa kabar? Baik. Silakan Bang Ade. Dan saya panggilkan pula Permadi Arya,
atau kerap dikenal dengan Bung Abu Janda. Permadi Arya, Bung Permadi. Saya bilangnya siapa nih? Bung Permadi atau Bung Nama gue Permadi, Bang. Oke, sebelah sini. Oke. Dan Rocky Noparti. Rocky Gerung. Oke. Silakan Bang Rocky. Iya, gantian. Ini suhu. Oke. Suhu bebas dimanapun, Bang. Bebas, Bang. Oke. Dan juga Novel Bamukmin, Dai Mujahid 212. Bung Novel, selamat datang. Saya ke Bung Islah dulu. Bung Islah. Pertama, nanti baru ke Gus Sulil. Apa yang terjadi saat ini? Amerika ikut-ikutan, Iran, Israel. Kita bicara soal akarnya dulu deh. Silakan. Terima kasih. Apa yang kita lihat hari ini di Timur Tengah itu kan sebenarnya adalah tumpukan sejarah masa lalu yang kemudian menjadi malapetaka berlapis-lapis gitu ya. Konflik antara Palestina dan Israel termasuk kemudian yang melibatkan Iran hari ini dan juga termasuk Amerika pada akhirnya ini kan produk dari berbagai perjanjian-perjanjian zaman kolonial yang membagi-bagi tanah orang sesuka-sukanya mereka sesuai dengan keinginan mereka dengan para penjajah ini. Kalau misalnya soal Israel ini kan berawal dari perjanjian antara Sykes dan Picot yang kemudian membagi berbagai negara di Timur Tengah untuk bisa dikendalikan oleh Eropa, oleh orang Barat gitu, oleh para penjajah gitu. Lalu kemudian diperkuat 1 tahun kemudian oleh Arthur Balfour yang mengeluarkan deklarasi kepada Rothschild menjamin berdirinya the Zionist State of Israel. Deklarasi Balfour. Ya, itu deklarasi Balfour itu. Nah, ini kemudian yang menjadi picu awal dari berbagai aksi dehumanisme yang dilakukan oleh kepentingan negara Israel, Zionis Raya. Ya, tapi kan itu kan bicara soal Israel di tanah Palestina dan seterusnya. Ya. Ini kan akhirnya kemudian melebar ke Iran. Kalau kita bicara ke Iran ini yang kita khawatirkan adalah Amerika ikut dan sekarang sudah ikut. Ya. Kemudian dari sisi Iran, blok timur, ada Korea Utara, ada Rusia dan juga Tiongkok. Ya, ini kan berkembang kemudian sesuai dengan apa yang terjadi dalam peta eliciting and mapping of geopolitics today. Jadi geopolitik hari ini kemudian mempengaruhi semua pergerakan dan great shifting dari berbagai kepentingan-kepentingan politik itu. Dan kalau kita perhatikan, kita bicara sejarah dulu. Kenapa kemudian ada sentimen Sunni dan Syiah? Kita kembali ke belakang dulu nih, agak sedikit saya gambarkan. Sunni dan Syiah ini kan kalau di Islam itu berangkat dari sejarah perpecahan politik yang kemudian melahirkan 2 faksi besar di dalam Islam hari ini. Keduanya saling mengkafirkan pada akhirnya. Nah, ketika Sykes and Picot dan kemudian Arthur Balfour ini keluar, Sunni dan Syiah ini kemudian mengamplifikasi kembali dan kemudian menjadi tunggangan untuk bisa memecah belah Timur Tengah sampai hari ini. Sunni dan Syiah ini kemudian dibuat berseteru dengan amplifikasi berbagai propaganda itu sehingga orang yang hari ini kemudian mengkafirkan Syiah dan Syiah yang mengkafirkan Sunni misalnya, ini kan sebenarnya adalah bagian dari propaganda yang diciptakan sehingga akhirnya terjadilah permusuhan di Timur Tengah itu yang tidak ada habisnya. Nah, kemudian apa yang menjadi bumbu, menjadi main ingredient dari berbagai perang yang terjadi, bahan bakar lah gitu. Bahan utama dari berbagai perang yang terjadi itu selalu melekat antara Sunni dan Syiah. Ini dijadikan sebagai bahan utama, baik oleh pihak Amerika, baik oleh pihak dari Barat sendiri. Nah, ini ya ironisnya orang-orang Islam di Indonesia kemudian juga menjadi terpolarisasi oleh 2 faksi besar ini. Termasuk mengkafirkan Syiah misalnya. Nah, sekarang kan mereka repot sendiri nih ketika yang memang berani nyerang Israel misalnya ya. Orang-orang yang tidak suka terhadap Israel dan kemudian yang berani menyerang Israel itu adalah orang yang selama ini dikafir-kafirkan gitu. Sementara orang yang mengaku Sunni hari ini hanya berani mengibarkan bendera Palestina sambil berteriak bangkitnya khilafah, tapi nggak pernah, hanya diam di tempat aja.
Nah ini yang kemudian menjadi peta baru. Nah peta baru roadmap ke depan dari Israel Raya ini kemudian terbuka setelah Bashar Assad ditumbangkan oleh Al-Jolani. Nah Al-Jolani inilah yang kemudian menjadi pintu pembuka Israel untuk berani berkonfrontasi dengan Iran hari ini. Kalau keterlibatan Amerika, never think about it. Karena Amerika ini hanya ingin menunjukkan hegemoni yang sebenarnya hegemoninya dia sendiri sudah mulai meluntur tuh. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa gua masih berkuasa di sini. Gitu. Seberapa bahaya Amerika masuk di sini? Ya menurut saya tidak begitu bahaya. Pertama karena memang sudah direlokasi, sudah dievakuasi semua uraniumnya. Dan ketika Amerika melakukan pengeboman dengan kurang lebih 3 kuintal bom itu yang diharap bisa menembus kedalaman 800 meter tempat pengayaan uraniumnya Iran itu. Dan sebenarnya sudah dievakuasi. Iran sudah pasti punya mitigasi tentang relokasi uranium karena memang itu sangat berbahaya daripada menjadi Bhopal atau menjadi Chernobyl. Saya pikir itu adalah satu tindakan mitigasi yang bagus gitu. Tapi keterlibatan Amerika di sini itu sebenarnya tidak akan begitu berpengaruh secara signifikan. Tapi Rusia nggak bangun, Rusia nggak bangkit. Ya saya kira bangkit kalau ternyata Selat Hormuz akhirnya ditutup. Oh, Rusia akan bangkit situ? Pasti akan bangkit, karena itu jalur utama dari distribusi minyak. Iran kan sudah mengancam soal itu. Dan parlemen Iran sudah menyetujui untuk menutup Selat Hormuz. Dan kalau Selat Hormuz ditutup, semua akan menjadi korban termasuk Indonesia. Apa saja? Satu, ya, Rusia terutama bangkit. minyak. Kenapa Rusia bangkit? Selat Hormuz itu Rusia karena Selat Hormuz itu juga dipakai oleh Rusia untuk melakukan oil traffic tradingnya mereka. Dan Selat Hormuz ini sangat vital bagi semua negara ketika melakukan transaksi minyak. Jadi Iran itu dia mengancam untuk menutup Selat Hormuz untuk membangkitkan Rusia. Ya, menurut saya dan hari ini semua orang menjadi tahu bahwa betapa vitalnya fungsi sebuah negara yang bernama Iran. Dengan kecanggihan teknologi dan kebangkitan teknologi mereka dengan embargo dan blokade yang berlangsung puluhan tahun, tapi justru orang-orang tidak bisa, negara-negara di dunia tidak bisa mendeteksi improvement dari kemajuan teknologi mereka, mulai dari nuklir termasuk juga persenjataan, termasuk juga cyber warfare-nya mereka juga ternyata sangat meningkat. Itu hasil embargonya dunia terhadap Iran, sehingga dunia tidak bisa melakukan mapping and eliciting dengan kemampuan Iran, dan semua terbelalak hari ini. Jadi Amerika juga mungkin tidak nyangka, Israel juga tidak nyangka dengan kemampuan Iran yang seperti ini. Dengan 15.000 hypersonic ballistic missiles itu kan, ini juga mengagetkan mereka dan ini di luar dugaan. Dan hari ini Amerika menyatakan sudah ada ceasefire yang kemudian dibantah oleh Iran. Ceasefire-nya disepakati oleh siapa? Gencatan senjata. Nah ini yang menjadi gambaran hari ini, karena memang perubahan besar di dalam geopolitik global hari ini memang tidak terlalu sederhana karena sudah melibatkan pedagang yang bernama Cina, kemudian ada military warfare yang kemudian masih melibatkan Rusia, Amerika, dan keterlibatan Eropa di sini juga tidak terlalu tebal dalam konflik hari ini karena memang akibat mungkin karena sikap Trump yang agak sedikit agresif terhadap Eropa. Itu juga saya lihat kalau ketika kemarin Saudi memerangi Houthi dan membombardir Houthi di Yaman Utara, Inggris masih terlibat, Prancis masih terlibat. Hari ini sepertinya Amerika sendirian tuh. Amerika sendirian? Sepertinya, karena pangkalan udaranya Inggris juga tidak ada aktivitas yang sangat signifikan kalau saya baca dari berbagai. Meskipun sendirian, yang dikhawatirkan adalah ketika Rusia bangkit. Saya ingin tanya ke Gus Ulil, Rusia bakal bangkit apalagi kalau ada penutupan Selat Hormuz. Dan bagaimana sesungguhnya konteks, kalau bahasa kerennya geopolitik, konteks kawasan di sana, seperti apa yang bisa dibayangkan? Ya, terima kasih. Ini adalah penampilan saya pertama di iNews. Oke, terima kasih Gus. Terima kasih, luar biasa. Kalau jarang-jarang di media loh ini. Ya, kalau Bang Ade Armando dan apalagi Bung Rocky ini hampir setiap saat ya. Apa bedanya? Ini pertama kali saya tampil di iNews dan langsung menghadapi masalah besar ini, yaitu masalah besar ini ya? Ya, masalah perang Israel dan Iran ini. Nah, gini, menurut saya kita kembali kepada basicnya dulu. Jadi sebelum kita bicara mengenai soal kemungkinan perluasan konflik militer ini menjadi konflik yang bersifat global ya. Basicnya adalah bahwa sebetulnya tindakan Israel menyerang Iran dengan alasan bahwa ini adalah preemptive strike
Jadi serangan untuk preemptif karena dia khawatir jika Iran memiliki senjata nuklir maka itu akan membahayakan keamanan Israel. Sebelum senjata nuklir ini berhasil dikembangkan oleh Iran, dia harus diserang lebih dahulu. Itulah namanya preemptive strike. Nah, ini persis seperti yang dilakukan Israel pada tahun 1981. Ketika itu Israel juga pernah menyerang reaktor nuklir Irak. Dan pada saat itu keluar resolusi PBB nomor 487 yang isinya adalah menyatakan bahwa tindakan Israel, tindakan unilateral Israel untuk menyerang Irak, menyerang reaktor Irak ini tidak bisa dibenarkan. Sama sekali dianggap sebagai tindakan yang ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu Israel itu selama ini belum pernah mengakui secara terbuka bahwa dia memiliki senjata nuklir. Jadi Israel itu Padahal punya. Jadi dia itu sudah mengembangkan dari tahun 1960-an, sejak di era Presiden Kennedy. Nah, tetapi Israel sampai sekarang ini tidak pernah mengaku secara terbuka sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Dan apakah itu pelanggaran? Nah, jelas pelanggaran karena di dalam dunia ini ada suatu perjanjian unilateral yang namanya NPT, jadi Non-Proliferation Treaty, perjanjian antar negara untuk membatasi pengembangan nuklir. Itu sudah ada. Nah, Israel sampai sekarang ini tidak pernah menjadi parti atau pihak yang menandatangani NPT ini. Bahayanya jika sebuah negara tidak menjadi bagian dari perjanjian NPT ini, tidak bisa dikontrol. Ada satu lembaga multilateral yang namanya IAEA. Lembaga inilah yang bertugas untuk menginspeksi semua negara yang mengembangkan program nuklir. Sampai sekarang Israel tidak pernah menjadi bagian dari NPT ini sehingga dia tidak bisa diinspeksi. Nah, ketika Iran sekarang ini diserang oleh Israel, salah satu bahayanya adalah ini adalah potensi Iran keluar dari NPT, perjanjian NPT ini karena dia diserang. Nah, kalau Iran nanti keluar dari NPT, dia keluar dari perjanjian ini, dia bisa menjadi negara yang bisa mengembangkan nuklir tanpa pengawasan internasional, justru lebih berbahaya. Jadi ini menurut saya hal basic yang harus kita diketahui oleh publik bahwa serangan Israel kepada Iran kemarin ini justru membahayakan prospek pengawasan pengembangan nuklir oleh Iran oleh lembaga multilateral yang namanya IAEA itu. Dan ini menurut saya berbahaya sekali. Jadi menurut saya campurnya Amerika di dalam konflik ini dengan menyerang Iran itu berbahaya sekali karena mengakhiri rezim NPT ini. NPT ini penting karena NPT inilah perjanjian multilateral yang bisa mengontrol sehingga tidak semua negara sembarangan mengembangkan nuklir itu. Nah, ketika Iran kemudian diserang, sampai sekarang sih Iran belum menyatakan keluar dari NPT. Tapi kalau misalnya dia diserang berkali-kali, karena sekarang ini kan kita belum tahu apakah ada serangan lagi atau tidak, karena berdasarkan citraan satelit, serangan kemarin itu sebetulnya tidak menimbulkan dampak apa-apa. Memang bagian atas dari Gunung Fordo itu hancur. Tetapi tidak sampai mengenai arsenalnya. Jadi kemungkinan ada serangan lagi mungkin terjadi. Nah, kalau ada serangan lagi terhadap Iran karena dianggap Iran belum berhasil dihancurkan nuklirnya, ini bisa membahayakan NPT karena Iran bisa menyatakan secara unilateral, saya keluar, saya nggak mau lagi ikut di dalam NPT. Toh saya masuk di dalam NPT juga masih diserang. Dia bisa mutung, dia bisa ngambek gitu. Karena kemarin pun ketika Iran diserang oleh Israel, itu perjanjian sedang berlangsung. Perjanjian sedang berlangsung, negosiasi itu. Dengan Amerika Serikat. Dan kemudian negosiatornya Iran diancam mau dibunuh. Jadi gimana Anda melakukan negosiasi sementara negosiator Anda diancam dibunuh oleh Israel gitu. Jadi ini memang situasinya mencemaskan sekali. Penuh ketidakpastian dan menurut saya yang paling kita khawatirkan sebagaimana keprihatinan PBNU dalam statement yang terakhir ya, kita tidak kepingin konflik ini meluas menjadi konflik global.
Karena kalau itu terjadi, itu kehancuran bersama. Kita melakukan mass genocide. Kita melakukan bunuh diri massal itu. Bunuh diri massal? Sebabnya? Ya karena kalau ini menjadi perang global, lalu mendorong beberapa negara yang memiliki nuklir untuk menggunakan kemungkinan senjata nuklir itu dipakai. Selesai semua. Ya itu suicidal banget. Itu bisa menghancurkan semua pihak. Karena itu menurut saya fokus dari upaya internasional sekarang ini bagi saya yang paling penting adalah segera menghentikan perang ini. Karena itu saya setuju dengan inisiatif Presiden Trump beberapa waktu yang lalu. Kemarin kalau tidak salah dia nulis posting di akun X-nya dia bahwa dia sudah berhasil membrokerage, memfasilitasi adanya ceasefire atau gencatan senjata antara Israel dengan Iran, meskipun pihak Iran merasa tidak dilibatkan. Jadi ini semacam klaim sepihak daripada Presiden Trump ya. Tapi apapun lah, bagi saya upaya untuk mengupayakan diplomasi itu adalah prasyarat yang mutlak yang tidak bisa dihindarkan. Meskipun mereka akan melihat juga bahwa setelah nyerang lalu kemudian gencatan senjata. Apa artinya itu? Kemarin ketika Trump mengatakan melalui akun Truth Social dia, karena Trump ini tidak menggunakan X. Jadi Trump ini sampai sekarang dia mutung tidak mau menggunakan X atau Twitter, dia menggunakan platform lain namanya Truth Social. Kemudian itu di-capture dan di-share di X ya. Nah Trump kemarin mengklaim bahwa sudah terjadi ceasefire. Kemudian beberapa saat setelah ceasefire itu diumumkan oleh Trump, Iran menyerang Israel. Rudalnya dikirim ke Israel dan Israel mengatakan bahwa Iran melanggar perjanjian gencatan senjata. Irannya sendiri mengatakan, saya tidak tahu kalau ada gencatan senjata. Karena ini klaim sepihaknya Pak Trump ini. Saya sendiri tidak tahu. Gitu. Nah inilah uniknya Trump ini kan ada sedikit apalah ya. Susah baca. Tapi kita lihat dulu sebentar. Ini baru kedatangan 11 WNI dari 29 WNI yang direncanakan tiba hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita akan lihat sama-sama ini. Saya belum bisa mendengar suara dari sana. Oke. Dari Iran ini betul, Gus. Ada anak kecil juga ini, keluarga. Ya. Kita simak sejenak. Ya. Total ada 97 yang tercatat yang akan dipulangkan. Hari ini baru 11 dari 29 yang direncanakan hari ini. Total ada 97 ini. Kita akan lihat nanti mungkin akan ada sedikit penyampaian informasi dari para warga negara Indonesia yang berada di Iran yang hari ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita dengarkan sama-sama. Maju, Pak. Pak, ngomong dulu, Pak. Maju deh, boleh ke depan dulu, Pak. Baik, Pak. Sini, Pak. Jangan maju dulu. Jangan maju dulu. Sebelah sini Bapak. Pak, di tengah Pak. Di tengah Pak, izin di sini Pak. Lihat ke kamera ya Pak. Ya baik. Hah? Ini udah mepet. Ya sudah. Baik. Terus di mana saya ini sebaiknya? Hah? Nah, tadi suruh ke sini. Gimana? Ya? Udah ya, sini ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih sekali lagi sudah menunggu cukup lama. Jadi saya atas nama Menteri Luar Negeri, sebetulnya Pak Menlu sendiri tadi akan kemari. Namun karena ada urusan mendadak, saya mewakili beliau. Jadi teman-teman, alhamdulillah baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu ya, kita menyambut
saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang sudah berhasil kita evakuasi dari Teheran, dan ini tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, beberapa waktu yang lalu sejak konflik ini terjadi, sudah memberikan arahan yang jelas agar pemerintah ya, dalam ini Kementerian Luar Negeri kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dan persiapan, sehingga kita alhamdulillah sejauh ini sudah berhasil mengeluarkan ya dari Iran kurang lebih 97 ya, tepatnya sebetulnya 96 WNI kita, karena satu orang adalah menikah ya, warga negara asing yang menikah dengan WNI kita yang tinggal di Iran selama ini. Dan 97 sebagaimana sudah pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri sebelumnya, mereka sudah kita evakuasi dari Iran ya, dari Teheran dan beberapa kota di sekitarnya menuju ke perbatasan ya Azerbaijan menuju Baku ya, untuk kemudian kita lakukan proses evakuasi. Dan alhamdulillah tadi kurang lebih pukul 17.35 ya, dari 90